dan sehingga kita bisa melanjutkan pertemuan kita. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan saja merupakan bagian usaha untuk menambahkan kedekatan diri kepadanya, tapi juga merupakan ungkapan rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan. Ada nikmat mata, ada nikmat telinga, ada nikmat berbicara, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, masih berada dalam surat Abasa ya, ayat 1 sampai 10 ya. Tadi ini sudah ayat ke-23 ini Ustaz. 23 ada ya. 11 sampai 23. Ayat ke berapa? 11 sampai 23. 11 sampai 23. Oh iya. Judulnya aja itu ya. Betul, hanya judulnya. Belum direvisi. Iya. Nah, judulnya hari ini Fiqhul Hayat Awil Ahkam. Arti harfiahnya memahami hidup dan hukum. Nah, itu agak susah lewat budaya pikiran kita untuk memahaminya. Tapi maksudnya sering saya katakan, bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari pemaparan mufasir terhadap ayat yang sedang ditafsirkan. Kemudian pelajaran-pelajaran itu bisa kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita. Baik hubungannya dengan Allah maupun hubungannya dengan masyarakat. Itu dia namanya Fiqhul Hayat. Iya. Lalu diberi judul oleh mufasir Arsadatil Ayat Mayati. Ayat-ayat yang sedang ditafsirkan itu memberikan petunjuk irsyad kepada kita sebagai berikut. Pertama, Al-Quranul Karim Kitab Tazkirah. Al-Quran adalah buku tazkirah pengingat. Nah, itu harus kita fungsikan dalam pemahaman, pikiran, lalu praktek. Sudahkah Al-Quran sebagai pengingat gitu. Yang kedua, mau'izoh sebagai nasihat. Sudah enggak menjadi nasihat. Ketiga, tafsirah linnas jami'ah. Tafsirah artinya pandangan, ya. Memandang, pandangan. Pandangan Al-Quran bagaimana terhadap kasus jalan tol Cikampek, umpamanya begitu. Paham ya? Semua kasus harus berpulang kepada Al-Quran. Tuh. Oh, apa kasusnya di sana? Bunuh. Tuh, bagaimana pandangan Al-Quran? Gitu. Faman aradat ta'azo bil Quran, siapa yang ingin dinasihati oleh Al-Quran atau menjadikan Al-Quran sebagai nasihat, wantafa'a bihi, dan mengambil manfaat, wa amila bimujibihi, dan mengamalkan tuntutannya, tuntutan Al-Quran. Wa hadza dalil ala hurriyatil ikhtiyar. Ini menunjukkan kebebasan memilih. Paham kan? Semua serba kepada Al-Quran, maka sampai kepada ujung kebebasan. Kebebasan memilih. Paham itu? Nah, kebebasan memilih jangan disalahartikan. Kebebasan memilih sebenarnya Al-Quran mengarahkan pilihan. Pikiran nggak jalan. Mengarahkan pilihan. Pilih iman, pilih kufur. Lihat Al-Quran. Oh, mungkin dong Al-Quran mengarahkan kepada pilih kufur. Ya atau tidak? Itu maksudnya bebas. Paham itu? Bebas dimaksud bebas dari bisikan, dorongan yang selain Allah. Kita harus membebaskan diri kita dari keinginan, dari dorongan, dari motivasi, latar belakang selain Allah. Itu yang dimaksud bebasan. Pilih munkar, pilih ma'ruf. Hah? Pilih mana? Pilih ma'ruf, Ustaz. Berarti pilih wakil presiden itu. Ma'ruf.
Iya, itu nama ilmu badi. Oke, yang kedua. Al-Quran kitab jalil indallah. Al-Quran adalah kitab yang sangat mulia di sisi Allah. Maka pengaruh, ini kan akidah, teologi, berpengaruh di tengah masyarakat muslim. Bukan cuma ada yang menghina isinya, tapi yang merobek-robek, nginjak-nginjak, itu terusik. Karena itu kitab Allah dan di sisinya luar biasa mulianya. Sehingga yang beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran menjadi terusik. Itu. Fahuwa musbat. Itu benar adanya. Muda ditaruh fi suhuf mukarramah. Lembaran-lembaran yang mulia di sisi Allah. Harus dibayangkan lembaran mulia. Itu di Sekretariat Negara ada lembaran mulia banyak nggak? Banyak, rahasia itu. Harus dijaga. Iya atau tidak? Itu apalagi Al-Quran. Lima fiha karena di dalamnya, di dalam suhuf itu minal ilmi. Ada ilmu pengetahuan. Ilmu. Nggak usah yang di Lauhil Mahfuz. Yang kemudian bahasa kerennya dalam tanda petik fotokopiannya itu di mushaf kita. Gitu kurang lebih. Fotokopiannya itu. Apa di dalamnya ilmu? Mudah. Kebayang itu ketika disebut di dalamnya ilmu. Di dalamnya adalah ayat-ayat. Ayat artinya tanda. Tanda apa? Kekuasaan, keesaan, kebesaran. Tuh, ayat itu artinya. Terdiri dari sekian ayat, sekian tanda. Tanda kekuasaan Allah. Lalu ada ayatnya yang berbunyi memformulasikan tanda-tanda kebesaran Allah yang menjadi luar biasa sebagai ilmu. Apa itu kata Allah? Sanurihim ayatina fil afaq. Akan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan, keesaan, kebesaran fil afaq, kebesaran kami di alam semesta. Tuh, alam semesta. Ketika berpikir tentang alam semesta melahirkan ilmu. Namanya ilmu fisika. Ya kan? Tuh, di sini kan lima fiha minal ilmi. Yang berikutnya ayatnya berbunyi wa fi anfusikum. Ada tanda-tanda Allah, kebesarannya, keesaannya, kehebatannya di diri kita. Ada rambut, tadinya enggak berambut, terus berambut. Tadinya hitam jadi putih. Belum lagi ada telinga, bukan daun telinganya, tapi ada potensi mendengar. Ada mata, bukan cuma bolanya saja, ada potensi melihat. Dan seluruhnya ada pikiran. Nah itu semua tanda kebesaran Allah. Berpikir tentang kebesaran Allah pada diri kita melahirkan ilmu. Namanya ilmu humaniora. Nah, termasuk kedokteran kan humaniora. Oke. Nah, berikutnya tandanya adalah ayatnya. Ayat Al-Quran melahirkan ilmu. Al-Quran adalah bahasa. Maka lahir ilmu bahasa. Ada sorof, ada nahu, ada balaghah. Semua ilmu-ilmu bahasa. Ada semantik, ada yang lainnya lagi. Itu lima fiha minal ilmi. Kemuliaannya di situ. Ditulis dalam lembaran mukarramah mulia di sisi Allah. Lima fiha minal ilmi. Karena di dalamnya ada ilmu. Apalagi ada hikmah. Dulu hikmah sudah saya jelaskan. Baca Quran. Tadinya lagi gundah gulana. Baca Quran terus tenang. Bisa pules tidur. Tadinya enggak. Itu kan hikmah dari baca. Itu baru contoh kecil. Ya. Belum lagi yang lain. Rafi'atul qadri. Rafi'ah tinggi kedudukan.
indallah. Mutahharah min kulli danas. Bersih dari setiap kotor. Kotoran maksudnya baik lahiriah maupun batiniah. Musonah, dijaga. An yana luhal kufar, untuk disentuh orang kafir. Disentuh bukan fisiknya, tapi isinya. Itu mahmulah bi'aidi malaikah, dipikul. Pikul yakni dijaga juga oleh para malaikat. Ja'alahumullah sufara, yang Allah jadikan mereka itu para malaikat sufara, safir, duta, yang kerjaannya mundar-mandir jalan. Bainahu, antara Allah, wa baina rusulihi, dan rasul-rasulnya, menyampaikan wahyu. Jibril mundar-mandir selama kurang lebih 23 tahun membawa wahyu. Di periode Mekah, di periode Madinah. Maka malaikat disebut sufaro, safir. Tuh di bahasa ayat ini apa itu? Bi'aidi safaroh. Wahum kiram ala rabbihim. Mereka para malaikat itu mulia sisi Tuhan mereka. Kiram anil ma'asi, mulia dari maksiat, nggak ada pernah maksiat. Yarfa'una anfusahum anha. Yarfa'una, mereka meninggikan anfusahum, diri mereka, anha, haknya ke maksiat, dari maksiat. Muti'un lillah, taat karena Allah. Shodiqun lillah, benar, jujur, fi a'malihim, pada pekerjaan mereka. Kama qala ta'ala, innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar, Al-Quran yang mulia. Fi kitab maknun, di dalam sebuah kitab yang dijaga, maknun dipelihara. La yamassuhu illal mutahharun. Enggak ada yang bisa menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Tuh, dalam konteks ayat ini maksudnya la yamassuhu, tidak ada yang menyentuhnya, yaitu mushaf yang ada di Lauhil Mahfuz. Illal mutahharun, kecuali yang suci, para malaikat. Dia enggak maksiat. Dia suci. Dia yang dianggap suci, dia yang bisa menyentuh. Kenapa bisa ya, emang dia yang mikul. Itu kurang lebih. Tapi berikutnya tafsir namanya kontekstual. Tidak ada yang bisa menyentuhnya, maksudnya menyentuh kedalaman maknanya. Maknanya dalam banget. Kecuali orang yang suci, yaitu yang ilmunya tinggi. Ya, tinggi, suci itu bisa menyentuh dia. Iya. Slide berikutnya. Oke. Lu'inal insan haitsu kafara bil Qur'an. Manusia dilaknat karena mengingkari Al-Qur'an. Kafir. Enggak percaya, dilaknat. Jadi kesombongan yang ada terhadap Al-Qur'an, mereka yang kafir itu bagian dari laknat gitu. Kekuasaan mereka, padahal mereka ingkar kepada Al-Quran, itu bagian dari laknat. Ya, bagian dari laknat. Pada saat yang sama terhadap itu bagaimana kita mensikapinya? Diam aja apa bagaimana? Biarin aja apa bagaimana? Nah, kan agama Islam agama dakwah. Stop agar mereka menjadi orang yang tidak dilaknat. Nah, itu kan dakwah. Bagaimana ya mengajak mereka beriman? Maka ajak mereka. Caranya bil hikmah wal mau'izah.
al-hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, maknanya jangan sekedar hikmah pakai ilmu pengetahuan. Terus bil hikmat mau izo pakai nasihat. Wajadilhum bukan cuma berdebat dalam pikiran kita, sekupnya ada debat di kantor, di ruang, di media, bukan cuma itu. Perang itu debat apa enggak? Perang, debat apa enggak itu? Debat itu maka perang aja bagian dari dakwah. Bahkan memang dibuktikan kalau Bapak Ibu buka fikihnya bab jihad, ada petunjuk Rasulullah. Sebelum mulai beradu pedang masih tetap ada ruang untuk berdakwah. Aslim tuh kalau bahasanya dulu singkat begitu. Aslim taslam. Islamlah, maka engkau selamat. Jadi kalau enggak, ya udah cabut pedang. Nah, itu kan jidal itu. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan itu ahsan. Wa ma azlamahu haitsu ankaral ba'sa wan nusyur. Ini ta'ajub. Alangkah zolimnya di mana mereka mengingkari kebangkitan. Dan nusur sama pengumpulan. Kumpulkan. Wallahu qadir ala i'adatihi. Allah mampu untuk mengembalikan kalian yang sudah mati. Kama qadara ala bad'i khalqihi. Sebagaimana dia mampu menciptakannya dulu. Fa innahu khalaqahu mimma'in yasirin mahin. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dari air yang sederhana, mahin, hina sekali. Nggak enak diomongin itu, saking hinanya. Kalau bangke, masih bisa diomongin. Kalau itu saking hinanya, yang ngomongin juga udah merasa hina. Ya atau tidak? Summa ja'alahu, kemudian Allah jadikan hu-nya ke air. Air yang hina itu yamurru bi'atwar, yaitu berputar, berproses. Yamurru tadinya lewat. Berproses dalam beberapa tahapan atwar. Ba'da kaunihi, yaitu setelah dia menjadi nutfah. Nutfah. Jadi Bapak Ibu, proses penciptaan manusia secara umum itu dari tanah. Paham itu? Dari tanah. Udah kebayang itu. Manusia, si bapak makan tempe. Tempe dari tanah, tumbuhan. Ya dah? Terus sudah sampai diproses menjadi sperma. Ibu juga makan kangkung. Kangkung di tanah. Mau makan ikan kek, mau makan kambing kek, ayam kek. Tuh, semuanya dia makan makanan yang berasal dari tanah. Itu maksudnya min turob. Dari tanah. Oke. Min sulalah. Sulalah saripati tanah. Saripati tanah itu yang dimakan. Ya. Terus baru jadi nutfah. Ila waqti insya'ihi khalqan akhar. Kemudian berproses lagi nutfah menjadi alaqah. Ini khalqan akhar. Maksudnya dari alaqah menjadi mudghah, mudghah terus izam, tulang. Habis tulang dibungkus pakai daging, itu khalqan akhar. Wa bi ahwali min kaunihi zakaron au unsa. Kemudian manusia itu ditetapkan oleh Allah. Ini bukti kemampuan Allah. Laki atau perempuan. Allah yang menetapkan.
au syaqiyan au sa'idan. Terus dipanggil malaikat, tulis itu. Si Anu nanti jadi orang yang menderita, syaqi atau sa'id, bahagia. Nanti dia masuk neraka apa masuk surga. Hasanan au damiman. Bukan hasanan. Oh iya betul hasanan. Ya. Orang yang cantik atau yang tidak cantik, damiman. Lawannya hasan. Qasiran au tawilan. Pendek apa tinggi? Fa kaifa yaliqu bihi takabur. Kalau dia pahami, sadari, yang ingkar sama hari kebangkitan itu bahwa proses manusia kayak begitu, di sana ada keterlibatan kekuasaan Allah. Fa kaifa yaliqu bihi takabur. Maka bagaimana bisa kok dia jadi orang sombong? Wat tajabur sama sombong. Diktator tajabur. An awamirillah, dari perintah Allah. Oh, sekarang lagi Allah tunjukkan dalam panggung kehidupan Indonesia yang sombong-sombong. Sikap sombong itu identik dengan mengingkari hari kebangkitan. Hari kebangkitan identik sama hari pembalasan. Maksud mereka sombong, ya. Summa yassara lahu suluka tariqil khair wasyarr. Kemudian Allah memudahkan jalan kebaikan dan kejahatan, keburukan. Dimudahkan. Artinya bayyana lahu zalika. Itu dijelaskan semua oleh Allah. Saking mampu hebatnya konsep Allah. Paripurna konsepnya. Mulai dari lahir sampai kembali. Innalillah. Terus neraka apa surga. Itu dikasih jalan. Qala, firmannya. Inna hadainahu sabil. Sungguh kami telah memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Wa hadainahun najdain. Dalam surat lain Allah berfirman, kami beri jalan dia kepada dua, silahkan pilih. Kami beri petunjuk dia manusia dua jalan, gitu kurang lebih. Summa ja'alalahu qabran. Habis itu mati. Udah mati, itu disyariat dikubur. Itu kan syariat Allah. Allah tahu betul. Coba kalau nggak ada perintah kubur. Biarin aja kayak tikus, kucing, anjing di jalanan. Atau diceburin di kali. Karena menghindar bau. Tapi di sini waja'ala lahu qabran yuwari, yang menutupi. Menutupi ya badannya. Itu dimakan ulat, maksudnya dibiarin gitu saja. Mengganggu kehidupan, nggak bisa hidup. Kenapa dikubur? Ikroman lahu. Allah memuliakan. Jadi kalau manusia ini adalah makhluk paling dimuliakan Allah, bukan saat lahir, saat hidup, saat jadi pemimpin, saat apa, tapi saat mati. Tuh, sadarin dong gitu kurang lebih. Walam yaj'alhu mimma yulqa ala wajhil ardi. Dan Allah tidak menjadikan aturan bahwa membuat manusia kalau sudah mati dibiarkan saja di muka bumi, di tanah maksudnya. Ta'kuluhu tair wasiba. Kalau begitu nanti akan dimakan burung atau binatang buas yang lain. Wa hadza dalil ala anna Allah subhanahu, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala amara bidafnil amwat, menyuruh, memerintahkan untuk mengubur orang mati. Amwat al-insiyah, ya ini manusia.
Apa tujuannya? Takrimatan lahum. Ya, sebagai kemuliaan. Nah, kemuliaan bukan hanya sekedar memakamkan saja ada aturannya, dimandiin dulu, dikapanin, disolatin. Kalau soal memakamkan yang lain juga pasti, apalagi kucing, kerbau mati, mau diapain coba? Kubur nggak? Kubur. Tapi dimandiin apa enggak? Solatin apa enggak? Tuh, enggak. Dikapanin, kebo kapanin. Waduh. Udah siapa itu amilnya? Ya, Pak Jamal mungkin mau itu dia. Iya. Nah, soal penggunaan sawaun akanu mukminin am kufar. Orang beriman atau orang kafir. Itu syariat. Kata Allah kubur, kubur. Jangan mengimprovisasi, ya. Jangan mengada-ada, dibakar. Bakar bukan sekedar bakar untuk menghindari dimakan binatang buas, bukan. Tapi itu sebuah ritual. Ritual adalah syariat, tapi syariatnya bukan dari Allah. Jadi nggak tahu syariat siapa gitu. Ya. Sehingga dulu ketika rame-rame keterbatasan lahan pemakaman, hampir dibicarakan di DPR gimana kalau jenazah sekarang ini udah nggak kedapatan lahan, dibakar aja. Tuh udah muncul wacana kayak begitu, dengar dulu dikit. Mudah-mudahan tidak. Iya. Duna ayutrahu ala wajhil arti. Bukan dilempar begitu saja di tanah. Tomatan lisiba sebagai makanan binatang buas. Kasairil hayawan, seperti binatang yang lain. Summa iza sya'allahu ansar. Itu semuanya kehebatan, kedikdayaan, kuasa Allah sekaligus syariatnya. Summa iza sya'a, dan otomatis juga kalau Allah mau dia bangkitkan. Apa susahnya gitu? Ay ahyahu ba'da mautihi. Artinya Allah hidupkan setelah mati. Slide berikutnya. Oke, wa kullu hadhil intiqalat, semua perpindahan proses manusia tadi, nutfah, alaqah, mudghah, izam, lahma itu, terus ditiupkan ruh, dalalat wadihah, bukti nyata ala annahu subhanahu, bahwa Allah Ta'ala iza sya'a, kalau mau, ayan syurul insan, dibangkitkan manusia, dikumpulkan, biba'sihi dengan kebangkitannya, min qabrihi, dari kuburnya, ansyarah, terus dia kumpulkan. Wahadihil intiqalat awil marotib salasah. Perpindahan dalam proses ini itu ada 3 poin. Pertama, al-ula bidayatu khalqihi mimma immahin. Permulaan diciptakannya dari air yang hina. Wa hadza dalil ala ziyadati takrir fit tahqir. Kata mimma immahin ini menunjukkan atas bertambahnya ketetapan bahwa manusia itu hina. Manusia itu hina. Mimma immahin. Wasaniyah al-mutawassithah. Yang kedua yaitu yang pertengahan. At-tamyiz bainal khair wasyarr. Jadi manusia dari ma'im mahin lahir terus jadi orang yang bisa membedakan antara baik dan buruk. Wasalisa yang ketiga yaitu yang terakhir al-imatah, mati,
dikuburin, ikbar wal insar, dibangkitkan. Ai al-ihya ba'dal maut. Tuh, ada periode ini maksudnya, menginformasikan periode yang harus dilalui oleh setiap manusia. Pertama, periode proses penciptaan, bermula dari air yang hina. Yang kedua, hidup di dunia sampai dia bisa membedakan antara baik dan buruk. Ya. Baru yang ketiga, yang terakhir, yaitu dimatiin. Habis dimatiin, maka baru dihidupkan kembali, dibangkitkan. Tuh, informasi ayatnya begitu. Keempat, kullu insan illal qalil muqassar fi haqqillah. Setiap manusia, kecuali sedikit, muqassar fi haqqillah. Ini apa maksudnya kecuali sedikit? Muqassar dibatasi. Dibatasi dengan apa? Dengan hak Allah. Ya kebayang. Allah punya hak. Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh kita sebagai manusia beriman itu hak Allah. Paham itu hak Allah. Pada saat yang sama dalam tanda petik Allah punya kewajiban terhadap manusia, yaitu diberikan semua kesempurnaan hidup. Ada mata, ada telinga. Itu kewajiban Allah dalam tanda petik. Ya, gitu. Pada saat yang sama itu adalah hak manusia. Jadi gampangnya ada hak Allah, ada hak manusia. Ada kewajiban Allah, ada kewajiban manusia. Nah, ini hak saya perdalam sedikit. Al-Quran berbahasa Arab. Terdiri dari huruf-huruf. Huruf-hurufnya huruf hijaiyah. Setiap huruf hijaiyah harus dilafazkan dengan fasih. Kalau ha ya ha. Kalau kho ya kho. Kalau ha ya ha. Kalau a ya a. Kalau ain a. Maka makhraj huruf, setiap huruf yang ada itu adalah hak huruf. Hak. Maka kalau a dibaca a, zal dibaca jal, iza jaa. Dibacanya ija. Ijazaa. Itu enggak memberikan hak kepada mustahiknya. Tuh, itu baru itu. Pak Tarjani lewat nama yang sudah disematkan pada dirinya, maka nama itu punya hak. Saat dipanggil ya sesuai dengan haknya. Dipanggilnya umpamanya Pak Tarjono. Nah, itu enggak memberikan hak nama itu kepada yang berhak. Yang berhak adalah namanya. Karena memberikan sesuatu hak bukan kepada mustahik, maka tak menimbulkan efek. Nah, itu. Nggak menimbulkan efek. Dalam konteks huruf-huruf Al-Quran dibaca secara tidak fasih, maka tidak menimbulkan efek. Pokoknya saya berkata, Bapak Ibu sekalian, mari kita baca Al-Fatihah. Itu bukan haknya. Anunya yang pro-nya dibela-belain Al-Fatihah. Iya, paham itu. Nah, pada periode terakhir kehidupan manusia setelah dari nutfah kemudian hidup bisa membedakan baik dan buruk. Yang ketiga mati dan kemudian dibangkitkan, itu hak Allah. Ya. Hak Allah kita nggak bisa campur tangan. Iya. Jadi manusia itu dibatasi dengan hak Allah. Fala yaqdi ahadum ma
ma amara bihi. Maka seseorang tidak bisa mengabaikan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Apaan perintahnya? Minal iman, berupa iman, wa ta'at. Jadi Allah menyuruh iman, itu dia lagi minta haknya. Sebab kewajibannya sebelum kita diminta iman, kewajibannya udah ditunaikan. Itu diciptakan alam semesta, kebutuhan hidup kita, itu kewajiban dia. Nggak mungkin dia bikin manusia udah nggak nyiapin minum makannya. Ya tidak. Sama lah kalau kita mengundang karena satu acara, kan ada kewajiban. Ya, maka undangan yang diundang juga yang datang punya hak dan kewajiban. Gitu kan. Nah, kewajiban yang diminta atau hak Allah yang diminta kepada kita pertama iman, kedua taat. Ketiga ta'amul fi dalailillah. Mengamati, memperhatikan bukti-bukti keberadaan Allah. Wa tadabbur. Tadabbur memikirkan juga fi ajaib keagungan khalqillah ciptaan Allah wa bayyinat hikmatihi dan bayyinat bukti-bukti. Surat Al-Bayyinah, nah itu bukti. Bukti hikmahnya. Ya, slide berikutnya. Ini pindah ayat sudah. Iya. Yang tadi sebelum kita teruskan, barangkali ada yang mau tanya boleh. Enggak juga boleh. Enggak ya? Hah? Enggak ada orang ini saya ngomong sendiri aja ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ada yang ngomong. Silakan Bu. Mau bertanya Ustadz. Bu Kinanah ya? Bukan, Ibu Mira. Ibu Mana? Mira. Bu Miranya enggak ada ini. Ibu Mira ngumpet Ustadz. Iya nih, pada ngumpet. Ntar saya ngumpet lagi nih. Bu Mira silakan. Ya Ustadz, yang ingin saya tanyakan. Tadi Allah itu memberikan haknya kepada manusia. Itu adalah kewajiban Allah. Yang ingin saya tanyakan bagaimana dengan makhluk Allah, manusia, yang ketika terlahir itu mempunyai kekurangan, mohon maaf. Misalnya matanya tidak melihat, atau kekurangan yang lain-lain, atau kelainan jantung. Itu bagaimana Ustadz? Mohon penjelasan. Terima kasih. Kalau kelainan jantung tinggal dibawa ke rumah sakit. Tapi kan itu harusnya Allah memberikan kesempurnaan. Tapi kan ketika terlahir dia membawa cacat bawaan. Lah, terus emang mau disalahin Allah? Enggak, ya artinya kan sesuatu yang istimewa. Iya, ini kan cara saya menjawab. Terus? Iya. Terus apa lagi? Itu gimana Ustadz? Kan berarti Allah tidak memberikan kesempurnaan gitu maksud saya. Jadi kan setiap hambanya itu berhak disempurnakan oleh Allah keadaan fisiknya dan lain-lainnya. Iya, ada yang harus terkoreksi bahasanya. Kalau tidak mencederai hubungan kita dengan Allah. Ketika lahir cacat bahasanya. Cacat. Kita hindari memulangkannya kepada Allah. Oh, begitu ya. Tuh gitu. Sebab ada intervensi faktor lain ketika sudah ada di dalam rahim si ibu. Karena faktor-faktor lain. Itu yang membuat cacat. Tuh. Sehingga syariat memprotek ibu hamil nggak boleh ngerokok umpamanya. Ya. Ibu hamil nggak boleh minuman keras umpamanya. Itu baru yang bersifat-sifat fisik. Oleh karena itu melihat kata sempurna dalam konteks ini jangan dibatasi hanya dalam dalam sisi fisik saja.
Ada banyak sisi fisiknya cacat, tapi dari segi non fisik luar biasa itu. Jadi Allah tetap sempurna. Allah tetap sempurna. Andai kata cacat karena ada faktor lain. Kenapa ada faktor lain? Sebab menciptakan manusia memang ada keterlibatan manusia. Kalau nggak ada yang berhubungan laki perempuan, Allah menciptakan manusia apa enggak? Enggak ya. Enggak. Iya, mutlak itu. Oleh karena itu saya suka bilang kalau ada yang nikah, Allah senang luar biasa. Senang sekali. Kenapa? Karena dia berkesempatan untuk menciptakan manusia. Loh, kenapa berkesempatan menciptakan manusia kok senang? Karena manusia itu khalifahnya. Oh, senang sekali. Iya. Tapi jangan disalahpahami Pak Jamal, tadi nikah lagi. Kalau yang nggak punya anak di luar konteks. Nikah lagi. Pertanyaannya apa? Ya kan kalau Ya, tidak tadi kan penciptaan manusia. Betul. Kalau nikah. Nah, terus Betul, maksudnya nggak ada yang setelah nikah salah. ternyata nggak punya anak gitu. Iya, ada faktor biologis yang bersangkutan apa tidak? Oh, berarti digali lagi gitu ya. Lah, iya, kembali kepada Allah, jangan sampai salah. Iya atau tidak? Bahkan ekstrimnya dia menjadi tidak punya anak bagian dari sunnahnya. Orang tidak berpotensi punya anak, terus dibikin jadi punya anak, itu kan dia melanggar hukumnya. Berarti nggak boleh dong berupaya gitu. Nggak boleh apa? Berupaya. Misalnya dia udah sekian tahun nggak punya anak terus berupaya berobat sana sini atau bayi tabung gitu. Nah, ini salah lagi. Emang siapa yang tahu bahwa dia akan ditakdirkan nggak punya anak? Kapan taunya? Bagaimana dia bisa memponis bahwa ini adalah memang takdir Allah? Ya mungkin dengan melihat itu rahasia Allah bahwa tidak ada yang tahu akan takdir Allah. Apa hikmahnya? Dia menjadi tetap berusaha. Lewat usaha yang didorong oleh keyakinan memang tugas kita berusaha, terus berhasil atau tidak diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, ada wilayah-wilayah kerja Allah, wilayah kerja manusia. Jangan sampai diintervensi wilayah kerja Allah, dicoba-coba diduga pakai wilayah kerja manusia. Nggak bisa. Jadi gimana Ustadz? Bayi tabung itu dibolehkan atau menyalahi hukum Allah? Tidak. Tidak kan itu usaha. Ilmu itu kan pakai ilmu apa tidak? Pakai ilmu. Iyalah. Ilmunya dari siapa? Allah. Lah, kenapa harus dibilang menyalahi Allah? Saya tidak bicara teknisnya ya. Ya. Teknisnya kan harus memenuhi syariat juga. Ya. Islam itu punya sikap. Dia harus dari sperma siapa, di rahim siapa. Itu kan diantara. Jangan saya nanya. Iya, wallahu a'lam bishawab. Jadi lagi-lagi tadi yang menjadi catatan secara keseluruhan ada wilayah kerja Allah, wilayah kerja kita. Wilayah kerja kita itu usaha. Soal usaha emang Allah menganjurkan. Bahkan usaha paling lemah, paling minim adalah doa. Ya atau tidak? Tuh gitu. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi Ustadz. Boleh. Sekarang kan ada tuh Ustadz yang namanya transgender. Jadi karena menurut medis, hormon seorang laki-laki, hormon kewanitaannya lebih banyak. Terus dia memutuskan jadi perempuan. Itu dilindungi oleh undang-undang katanya. Itu bagaimana Ustadz? Karena gampang. Undang-undangnya undang-undang siapa ya? Undang-undang manusia tentu. Itu udah menjawab. Tapi begini Ustaz, kan itu katanya ada hak apalah gitu karena dia memang
lebih feminin gitu. Jadi dia lebih bahagia dengan feminin. Nah, itu bagaimana Ustadz menyikapi? Iya, itu kesimpulan siapa? Akal-akalan apa bukan? Karena ada itu dulu orang tuanya itu beriman sekali sampai anaknya juga jadi begitu. Jadi orang tuanya nggak bisa bilang apa-apa gitu, gimana? Iya. Nah, baru begini. Ada beberapa faktor medis bahwa bayi itu memang sejak awal bisa dipastikan laki apa perempuan. Itu juga nggak lepas loh dari ilmu Allah. Ya atau tidak? Betul. Bahkan lebih canggih lagi, maunya laki atau maunya perempuan. Ilmu Allah juga, ya. Oke. Kalau dia masih dalam proses, maka intervensi manusia untuk menentukan dalam tanda petik sebatas usaha tidak melanggar syariat. Tetapi lagi-lagi sebagai orang beriman, berhasil atau tidak usaha itu adalah Allah. Tidak ada masalah. Tetapi yang justru bermasalah, jauh hari Nabi sudah mengingatkan, apa itu transgender, kalau sudah lahir laki karena faktor sosial cenderungnya perempuan, dijadikan alasan, akhirnya diperkuat oleh lingkungan sosial dengan kemajuan dan kemajuan kedokteran, beralasan ini cenderungnya perempuan. Nah, itu yang dilaknat. La'anallahul mutakhonnisin wal mutakhonnisat. Jangankan sampai transgender. Berperilaku yang tak sesuai dengan gendernya saja, itu dilaknat. Dan itu terjadi. Allah sudah antisipasi, madorotnya jauh lebih banyak. Jangan sampai tidak transgender saja, itu madorotnya udah banyak. Saya cuma sekedar memberi ilustrasi dari teman. Barangkali ibu bapak juga ada yang lebih tahu. Di Belanda, lama dia. Kalau di sana mahasiswa-mahasiswi satu kosan, itu lumrah biasa. Mahasiswi satu kosan biasa. Tapi justru yang dicurigai kalau satu kosan mahasiswa, mahasiswi. Dan secara psikologis memang benar, nggak ada yang menduga negatif. Ya atau tidak? Padahal tidak ada orang yang menduga negatif itu justru dimanfaatkan sebagai penutup. Ada yang curiga ini kok. Ya tidak. Kan itu udah luar biasa. Udah apa bahasa hebatnya, orang belum salah udah ditembak. Luar biasa apa enggak itu? Tuh itu. Dan semua manusia yang sifatnya kayak begitu, Allah yang bikin manusia itu sendiri amat sangat tahu. Maka diantisipasi lewat syariat. Tuh gitu. Kembali kepada persoalan, transgender dilaknat itu. Laknat. Tapi karena nuansa pemikiran keagamaannya bukan cuma abu-abu, tapi gelap. Sementara nuansa berpikir baratnya umpamanya jauh lebih terang, akhirnya menjadi dianggap, enggak apa-apa. Udah fenomenal sekali. Akhirnya itu bagian dari alat untuk menghancurkan generasi Islam. Ada istilah yang barangkali kita semua tahu, LGBT. Ya atau tidak? Itu apa namanya? Bombardir serangan yang secara konseptual dan sengaja dirancang adalah diantaranya LGBT. Apa pengaruh setan juga, Zat? Ya? Katanya bisa diruqyah gitu, Zat, yang transgender gitu.
Artinya bagaimana maksudnya diruqyah? Terus sudah transgender terus jadi pindah lagi karena diruqyah? Enggak, jadi maksudnya transgender itu misalnya dia tubuhnya dominan laki-laki, kok dia suka wanita. Nah, berarti ada setan wanita yang nempel di situ gitu. Nah, itu bisa diruqyah gitu. Nah, itu tinggal tanya dia itu. Itu kalimat juga nopo mboten? Ya dah. Nah, saya pernah dengar dari ustadz yang bisa Artinya ruqyah lewat begitu, penyembuhan katanya. gitu. Penyembuhannya bisa dengan diruqyah gitu, orang yang transgender itu gitu. Ya udah, bagus, ada jalan keluar. Sembuhin aja udah semuanya itu, ya. Jadi seharusnya tak ada ada ruqyah massal gitu. Itu yang LGBT itu disembuhin aja. Iya, itu soal lain ya, soal lain. Keren, Ustadz. Iya, ntar saya pengen juga tuh belajar ruqyahnya. Pak Jamal saya ruqyah biar jadi cewek umpamanya. Ya kan jodoh. Sat, Iya, saya Allah bertanya alam. yang tadi, Sat. Ya, Yang tidak adanya ilmu yang didapat, ilmu itu ada yang menyentuhnya kecuali orang yang suci. Jadi Iya. ilmunya sangat tinggi. Berarti eksklusif dong kalau gitu ya? betul tidak apa-apa, emang orang yang berilmu cuma sedikit. Sudah? Bukan berarti itu menghalangi lapisan kita, bukan. Silahkan perdalam ilmunya. Kan pemahaman serta pengamalan Al-Quran oleh kita berbeda dengan orang yang jauh lebih tinggi. Beda. Memahaminya beda. Sehingga dalam perkembangan tafsir ada tafsir namanya tafsir isyari. Tafsir isyari itu isyarat. Yaitu tafsir para sufi. Ada khusus kalau mau baca itu tafsir isyari namanya. Iya. Ada lagi yang lain? Maaf Pak. Oh iya. Sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi kan transgender. Apakah laki-laki menyerupai perempuan? Apakah perempuan menyerupai laki-laki? Bolehkah kita menyebutnya itu sudah takdir Allah? Nanti Allah marah itu. Berarti itu kan ulah manusianya sendiri ya, bukan karena kehendak Allah. Benar. Amin. Kan dia jadi laki-laki, nah itu takdir Allah laki-laki. Terus dia perempuan, di apa namanya operasi jadi perempuan, itu kan namanya ngelawan takdir. Dengan alasan-alasan yang luar biasa sangat nihil, lemah. Ya, soalnya kadang-kadang kebanyakan terjadi itu udah takdirnya begitu. Jadi berarti kalau menyebut itu adalah takdir Allah ya. Iya, jangan ikutin. Takdir laki kok dipindah ke perempuan, atau perempuan pindah ke laki. Saya juga nggak tahu ketika laki jadi perempuan. Oke, secara kelamin dioperasi, tapi sampai rahimnya apa enggak ya? Enggak. Rahim tetap kan dari Allah kan. Saya udah aneh sekali mau nyamain Tuhan. Nyatanya yang perempuan itu bisa hamil. Ada Ustaz kan yang hamil kan? Saya belum tahu itu. Ada yang waktu itu kasusnya laki-laki hamil, nggak taunya dia tuh dulu perempuan terus dioperasi gitu. Iya, itu kan berita. Kecuali emang bidannya ibu, baru saya percaya dah. Iya dong, nggak boleh ditelan. Punya anak gitu 3. Nggak boleh, apalagi dalam teknologi sekarang itu subhanallah, orang bohong aja jadi benar bisa. Ya, makanya saya bilang kecuali kalau ibunya bidan baru. Diyakini. Iya. Lihat aja Bu, ketika itu dia menstruasi apa enggak? Belum lagi persoalan itunya. Tidak mungkin. Iya, wallahu a'lam bishawab ya. Kita cukup prihatin sebenarnya dengan perkembangan ilmu pengetahuan, bukan menambah keyakinan terhadap keesaan Allah, menjadi tambah iman, malah justru ilmu yang diberikan oleh Allah untuk melawan Allah. Nah, itu satu lagi Ustaz. Kan ada ilmu yang cloning itu gimana tuh Ustaz? Nggak apa-apa. Cloning. Asal tidak
tidak melanggar aturan. Tapi buat kan akhirnya makhluk baru kan? bukan pada manusia, hanya pada binatang karena banyak yang menentang ya Ustaz. Jadi hidup segala macam, yang penting tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Cloning manusia, oh si A ini bibit unggul, terus ada yang pengen punya bibit unggul, syariatnya jangan dihilangkan, ya dah, harus pakai syariat, jangan cuma semata-mata ilmu pengetahuan. Iya, kalau sampai melanggar syariat, syariat tak memungkinkan, nggak bisa. Ya. Pak Jamal bibit unggul, umpama ini Pak Jamal. Siapa lagi gitu ya. Umpama. Nah, terus ada keluarga di pedalaman sana pengen, oh iya nikah dulu. Itu syariatnya. Oh, iya. Aduh, Pak Jamal siapa aja tuh nanti dinikahin di mana-mana. Nah kan Pak Jamal jadi laku nih. Ditunggu Ustaz. Umpama. Ya, jadi demikian syariat. Itu syariat membimbing manusia. Syariat secara harfiah artinya jalan. Jalan kemana? Jalan menuju Allah. Kalau nggak pakai syariat nggak sampai ke Allah. Syukur ada syariatnya, ditujukan kepada Allah dengan cara-cara Allah. Syukurnya pakai cara orang lain. Ya, syukuran hasil tani dilempar ke laut. Itu kan sampai ke Allah. Enggak sampai karena bukan syariat Allah. Iya dah. Iya. Masih ada Pak Jamal. Kita teruskan dulu ya. Nanti kita selah lagi. Oh, ayat 24 sekarang. Sampai 32. Si Mufasir memberikan tema pada ayat ini, apa itu ni'amullah. Ni'am, nikmat-nikmat Allah. Fima yahtaju ilaihil insan, yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Nikmat artinya pemberian. Paham itu? Allah ciptakan ciptaannya di luar dirinya. Di luar dirinya itu adalah ciptaannya. Di luar dirinya ciptaannya semuanya diberikan kepada manusia. Oleh karena itu semuanya nikmat. Nggak ada yang nggak nikmat. Karena semua datang darinya. Oleh karena itu kata-kata musibah itu harus dicoret dari kamus Islam. Nggak ada musibah. Paham itu? Ya, ntar ya. Kalau mau didiskusikan nikmat sama musibah. Nah, ayat ini 24 sampai 32 cerita tentang nikmat yang dibutuhkan manusia. Apa itu makanan? Maka terhadap makanan Allah berkata, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Tuh. Manusia, perhatikan dong itu makananmu. Nih pagi ini udah pada sarapan. Sarapannya Pak Jamal sama gemplong. Perhatikan gemplong. Sarapannya sama nasi goreng. Perhatikan. Luar biasa. Sehingga kalau lagi makan nasi, nyisa satu mata nggak boleh. Kenapa? Satu mata nasi, beras, itu melibatkan banyak orang. Ada petani, ada petugas. Itu hormati, itu kurang lebih begitu. Tapi kemudian Al-Quran menjelaskan terkait dengan makanan. Anna sobabnal ma'a sobba. Anna bimana kaifah. Bukan Anna ini. Anna bahwa kami tuh menurunkan air dengan deras. Itu proses jadi makanan. Diturunin hujan dulu. Summa sakok nal ardo sakok. Kemudian kami belah bumi. Sakok. Dengan baik. Belah bumi bukan kayak model belah duren.
Bukan itu maksudnya. Umpamanya sebar kacang hijau di tanah. Ditutup pakai tanah. Terus terbelah nggak ya? Belah. Tanam kelapa. Dia mampu menembus tanah yang keras. Itu maksudnya. Syakoknal ardo syakko. Siapa yang membelah? Emang biji sendiri yang membelah? Biji itu apaan? Dia nggak punya daya, nggak punya kekuatan. Nah, Allah menunjukkan di sini kami yang membelah. Kami. Gitu. Fa'ambatna fiha habba. Kemudian kami tumbuhkan fiha di muka bumi itu habba, tetumbuhan yang dimanfaatkan bijinya, ada padi, ada gandum, ada kacang, habba, biji-bijian. Emangnya biji itu sendiri yang bisa menumbuhkan batang, terus membuat daunnya, kemudian bunganya, kemudian jadi bijinya. Emangnya bijian sendiri? Kan aku itu gitu kurang lebih. Wa inabah, anggur, wa qodba sayuran. Sayuran gampangnya. Tumbuhan yang kalau dipetik terus dia numbuh lagi. Dipetik, tumbuh lagi. Itu namanya qodba. Wa zaitun, ya buah zaitun. Coba perhatikan itu luar biasa. Sekarang orang pada nyari minyak zaitun, ya apa tidak? Wa nakhla korma, wa hadaiqa, kebun-kebun, tolba yang rindang, lebat. Siapa itu yang nungguin? Kebun raya. Manusia nggak pernah berpikir sampai sedalam itu, gitu kurang lebih. Dia taunya ada pohon gede rindang. Kalau itu jati, oh nanti dijual berapa gitu kurang lebih. Iya. Wa fakihah, buah-buahan. Wa abba, ini rerumputan. Akhirnya semuanya itu disebut mata alakum. Kenikmatan buat kalian. Buat siapa lagi kalau model rumput? Wali an'amikum. Buat ternak kalian. Ternaknya bisa kalian potong, bisa kalian jual, bisa kalian belikan untuk kebutuhan hidup yang lainnya. Mikir dong. Itu bisa Allah. Kamu nggak menjangkau sampai apa yang aku maksudkan. Masa sih ingkar sama kebangkitan? Gitu kurang. Ya, slide berikutnya. Ini i'rab. Kalian juril insan ila tu'amihi. Anna sobabnal ma'a sobbah. Anna, yaitu anna sobabna, mulai di i'rab. Imma badal. Jadi badal. Badal dari mana? Min tu'amihi. Oke, kita lihat awal ayatnya. Falyan zuril insanu ila tu'amihi. Hendaklah manusia memperhatikan kepada makanannya. Maksudnya makanannya apa? Tuh kami turunkan hujan dengan deras. Nah itu jadi badal dari makanan. Maka tumbuhan menjadi subur. Lalu dipanen, diolah, jadi makanan. Ya, maka jadi anna sobabnal ma'a jadi badal dari to'am. Badalnya badal istimal. Ini mau dijelaskan nggak badal istimal? Nah, badal ada 4. Ada badal kul min kul. Ada ba'ad min kul. Ada badal istimal. Badal istimal saja nih ya. Nafa'ani Zaidun ilmuhu. Zaid bermanfaat bagi kita. Apanya? Ilmunya. Itu ilmunya badal. Badal dari siapa? Badal dari si Zaid. Ilmu dan Zaid. Ilmu ada pada Zaid. Adanya di mana? Di kuping, di mata, di hidung, di mulut, di kaki, di tangan. Adanya di mana? Di meliputi seluruh si Zaid. Maka namanya badal istimal. Iya. Kalau begini, ro'aitu Zaidan ainahu.
Aku lihat Zaid matanya atau hidungnya atau tangannya atau kakinya. Nah, itu namanya ba'ad, badal ba'ad, sebagian dari semua, ya. Kalimat terdiri dari 3 macam, 3 tuh. Terus disebutin isim, fi'il, huruf. Nah, isim ini badal, sebagian dari 3. Fi'il juga badal, badal ba'ad min kul. Nah, ini disebut to'a anna sobabnal ma'a jadi badal. Badalnya badal apa? Badal istimal. Ya. Dari semua makanan, mulai dari apa jenis makanan. Iya. Terus li'anna hazihil asya tastamilu ala to'am. Sebab segala sesuatu ini tastamilu mencakup semua makanan. Air hujan turun. Tuh. Kemudian dengan sebab air hujan menumbuhkan tumbuhan. Ada ubi, ada gandum, ada beras. Beras juga ada ketan, ada ini. Jadi makanan. Jadi bakar bugis. Jadi apalagi kue unti, jadi kue apalagi seterusnya. Nah, itu semua makan tastamil ala ta'am. Wa imma ala takdiril lam. Rob yang kedua ada lam yang dibuang. Ai li anna. Paham maksudnya? Falyanzuril insanu ila ta'ami. Anna itu ada li anna sobabna. Itu maksudnya imma ala takdiril lam. Ai li anna sobabna. Wa tuqra'u bil kasri. Bukan anna tapi inna. Alal ibtida. Ya, ibtida itu jumlah baru maksudnya. Fal yanzuril insanu ila ta'ami, selesai. Terus baru lagi inna sababnal ma'a sabba. Bukan anna. Iya. Selesai i'rab. Berikutnya mufradat lughawiyah. Yaitu menurut pandangan mufasir ada kata yang menurut dia penting diurai, dijelaskan. Ini maksudnya tema al-mufradat al-lughawiyah. Falyanzuril insanu, hendaklah manusia memperhatikan, maksudnya adalah nazra ta'ammul wa'tibar. Pandangan yang penuh perhatian, ta'ammul. Dipikirkan sampai ke dalam. Pokoknya ketika Allah berfirman dalam Al-Quran yang lain, fal yanzuril insanu bukan itu. Apa itu yang di surat Al-Ghasyiyah? Ilal ibili kaifa khuliqat. Apa ada kata unsur? Pak Jamal? Fal yanzuril insanu. Bukan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal, itu kan kata unsur itu. Perhatikan, maksudnya perhatikan dengan mendalam secara ilmiah. Demikian juga di sini fal yanzuril insanu ila ta'amihi. Dimaksud memperhatikan, ya ini memperhatikan dengan seksama ilmiah. Ontak lihat itu. Kenapa di sana enggak binatang yang lain saja, kerbau atau sapi? Oh, rupanya Allah yang jauh lebih tahu. Binatang itu yang lebih lebih banyak bermanfaat, lebih timbang binatang yang lain. Dia tahan haus dan lain-lain. Itu namanya nazar ta'ammul. Ila ta'amihi, kepada makanannya. Kaifa aujada, bagaimana dia menjadikan, yakni Allah. Wa qaddara, dan mengukur. Wa dabbara, dan mengatur lahu, makanan itu. Umpamanya buah-buahan. Itu beda buah, beda rasa, beda aroma, padahal disiram dari air yang sama umpamanya. Ada kebun duren. Terus ditanam situ rambutan satu. Apa rambutan menjadi rasa duren? Enggak. Tuh, enggak. Itu kan suatu tamsil yang luar biasa kuatnya.
Waz-zahir anna ta'am huwal mat'um. Dan yang jelas dimaksud makanan adalah huwal mat'um, yang dimakan. Itu. Maka yang dimakan itu atau kata mat'um, kata ta'am itu mengandung arti rasa. Rasanya bagaimana? Beda-beda. Buah-buahan. Beda, kue juga. Bahannya sama, terus cara membuatnya beda, rasanya jadi beda. Ya, terutama buah-buahan, macam-macam. Pisang aja macam-macam, pisangnya beda-beda. Pikirin dong, gitu kurang lebih. Anna sobabnal ma'a sobah ay anzalnahu. Artinya kami turunkan. Bisa kok dengan deras. Kasrah dan banyak. Dari mana? Minas sahab. Sahab artinya awan. Jadi anna sobabnal ma'a sobah wa huwa bayan. Menjelaskan. Ini kalau belajar balaghah enak dibahas sampai bab wasol fasol namanya. Itu menjelaskan. Menjelaskan apa? Likaifiyati ihdasit ta'am. Menjelaskan proses. Proses apa? Terjadinya makanan. Prosesnya dari mana? Oh, kami turunkan hujan. Terus petani pada nanam. Nanam dipanen. Dipanen bawa ke pasar. Diolah dalam jumlah besar oleh pabrik. Oh, jadi dikemas. Terus jadi makanan. Summa syaqaqnal ardo syaqqa. Ini juga bayan. Kami belah bumi. Ai syaqaqnahu bin nabat. Kami belah dengan tetumbuhan. Wa isnadus sab wa syak ilallahi nafsihi. Menyandarkan, menghujan, dan membelah bumi kepada Allah sendiri. Isnadul fi'li ila sabab. Menyandarkan fi'il, perbuatan kepada sebab. Ini ilmu bayan, majaz. Namanya majaz akli. Paham itu? Mau diterangin nggak majaz akli? Nih, lihat. Nih. Hadal Quran al-insan. Al-Quran memberi petunjuk kepada manusia. Kan yang memberi petunjuk Allah. Tapi dalam kalimat disebut Al-Quran. Itu namanya majaz akli. Alaqohnya sababiyah. Hasanal Islam alal jihad. Islam mendorong kita untuk berjihad. Masa Islam mendorong? Memang Islam apaan? Kan yang mendorong Allah. Menjadikan Islam sebagai sebab. Itu namanya isnadul fi'li ila sabab. Paham itu? Struktur kalimat kayak begitu di Al-Quran banyak sekali. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Pahami maknanya. Kamasali habbah. Seperti satu biji. Ambatat. Biji itu menumbuhkan. Sab'a, 7 tangkai. Emang yang menumbuhkan biji. Biji mah nggak bisa berbuat apa-apa. Diinjak, diulek aja juga dia diem aja. Tapi di struktur bahasanya, ambatat. Tuh fa'ilnya biji. Hiya kembali ke biji. Sab'a. Subula gitu ya. Iya. Yang menumbuhkan kan Allah. Tapi disebutnya biji. Itu dia namanya majaz akli. Nah, itu. Oh, belum lagi model susunan bahasa. Khatamallahu ala qulubihim. Khatama mengunci. Siapa? Allah. Masa Allah ngunci agar mereka tetap nggak beriman? Tuh secara teologis harus dipahami secara proporsional. Allah mengunci agar mereka tetap kafir, hatinya, pendengarannya, matanya. Itu kan perbuatan negatif.
Allah zat yang maha positif. Nggak mungkin perbuatannya negatif. Itu harus dipahami secara teologis. Cuma didekatkan lewat bahasa. Iya, maka di situ seolah-olah Allah pasang badan. Biar nggak apa-apa. Aku yang dibilang mengunci. Tapi ada alasannya. Apa alasannya? Kan dalam hidup ini nggak ada yang bisa berlepas diri dari sunnahnya. Sunnah Allah, hukumnya, undang-undangnya. Apa undang-undangnya itu? Rajin, pandai. Itu undang-undang. Malas, bodoh. Bisa dibalik. Malas, pandai. Terus rajin, bodoh. Bisa dibalik. Itu undang-undang. Nggak bisa. Semua hidup mereka itu karena dusta satu melahirkan dusta dua. Itu sunnahnya. Nggak ada dusta satu melahirkan kebaikan satu. Nggak ada. Coba dari 2019 kan dusta mulu. Iya. Lahir dusta lagi. Dalam rangka mengubur dusta yang satu, harus dusta dua. Itu namanya sunnahnya. Terlanjur semua itu adalah sunnahku. Nggak apa-apa aku pasang badan. Aku jadi fa'il. Khatamallahu. Gitu. Nah, itu kan lewat pendekatan bahasa. Kebetulan ya namanya balaghah. Iya. Dan itu yang menarik itu. Dusta satu pasti lahir dusta dua. Dusta dua pasti lahir dusta tiga. Ya kan? Pak Jamal seminggu nggak pulang, ditanya sama istrinya, kenapa ngelembur? Itu dusta satu. Padahal bukan ngelembur, emang dia punya cabang. Cabangnya diam-diam buka cabang. Terus rupanya temennya cerita sama istrinya, waduh ketahuan nih. Terpaksa cari dusta dua apa enggak? Iya. Itu ada yang iya. Itu saya cuma nganterin aja supaya paham. Oke, kita teruskan itu. Tuh, isnadul fi'li ila sabab. Fa'ambat nafiha habba. Maka kami tumbuhkan di bumi biji-bijian. Kalhintoh, gandum. Wasyair, ini jenis gandum ya. Saya nggak ahli tumbuhan. Wa qodba. Nah, qodba ini yang tadi. Saya artikan apa namanya? Tumbuhan juga yang dipetik terus tumbuh lagi. Apa maksudnya? Umpamanya lalap-lalapan. Ya, qodba. Wa huwal qut ar-ratab, yaitu makanan ratab yang basah, awil birsim. Birsim ya, tumbuhan juga yang pucuknya dipetik gitu. Kemudian ya besok tumbuh lagi gitu. Ya dah. Kayak model daun singkong pokoknya. Yang ditanam emang untuk dipanen daunnya bukan singkongnya. Sumia qodba, dinamai qodba, li'annahu yakdob, sebab dia tumbuh lagi. Nah ini penjelasan. Yukta'u marratan ba'da ukhra. Dipotong satu kali, kemudian dipotong lagi. Wahadaik gulba, hadaik taman. Gulba yang lebat. Apa maksudnya basatin? Bustan, kebun. Dikhom yang besar, izom sama dikhom. Kasiratul asjar, banyak pohon. Gulba jamak gulba. Wusifa bihil hadaik litakasufiha. Kebun disifati dengan gulba, yaitu lebat, litakasufiha, karena lebatnya. Mukasafa lebat. Kalau dalam belajar mukasafa itu intensif. Nah, gitu. Wa kasrat asjariha, dan banyak pohon. Wa abba wa fakihatahu wa abba. Abba artinya al-abdu. Al-ab, kalau abun bapak nggak pakai syiddah. Kalau ini pakai syiddah, ab. Al-usyab, rerumputan. Au matar ahul bahaim,
atau yang bisa digembalakan binatang ternak. Summiya abba li'annahu ya'ubbu. Dinamai abba li'annahu ya'ubbu. Ya'ubbu tadi tumbuh lagi. Padang rumput. Disebar binatang. Habis gundul. Nah, seminggu udah tumbuh lagi. Aya ummu wayan jami, yaitu tumbuh ya. Mata alakum, semuanya merupakan nikmat, pemberian buat kalian, wali an'amikum, dan juga ternak kalian. Mut'ah, yakni kenikmatan atau tamtian. Mut'ah, ada nikah namanya mut'ah. Mut'ah itu enak, nggak bertanggung jawab. 3 bulan udah selesai. 2 bulan udah sesuai dengan, makanya disebut nikah kontrak. Iya, haram hukumnya karena menafikan hukum Al-Quran. Ya, ay ambatnakum la ambatnahu lakum. Artinya kami tumbuhkan tumbuhan itu lakum buat kalian. Apa maksudnya? Litatamat ta'u, agar kalian menikmati, wa tattafi'u an'amukum, dan bisa dimanfaatkan buat ternak kalian. Fa ba'dul anwa al-mazkurah ta'am, sebagian dari makan tumbuh-tumbuhan itu ada yang menjadi makanan kalian. Wa ba'duha olef, dan sebagiannya untuk disimpan ya. Olef bisa dimakan, bisa disimpan, panen. Pamannya 10 hektar, emangnya habis 1 hari 1 bulan disimpan. Slide berikutnya, Pak. Nasabah artinya hubungan ya, nasabah. Hubungan. Ba'da bayani dalail ala qudratillah. Setelah menjelaskan bukti-bukti kekuasaan Allah. Wa ti'dadi ni'amihi, berbagai macam nikmatnya fil anfus al-basyariyah, dalam diri manusia. Awidzat, atau pribadinya. Zakarallahu dalail al-afaq. Maka Allah menyebutkan bukti-bukti kekuasaannya di ufuk, di angkasa. Ya. Ya. Wa'ada dan ni'am allati yahtaju ilaihal insan. Dan kemudian dia menyebutkan berbagai macam nikmat yang dibutuhkan manusia liqiwami hayatihi, untuk kelestarian kehidupannya. Tadi makanan itu. Iya. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu kali Ustaz. Oh, boleh. Silakan. Sebelum tafsir. Udah ngantuk Ustaz. Hostnya ngantuk ini. Cuma saya mau bilang kalau emang bener ngantuk, nah kita harus sepakat ngantuknya bareng. Jangan ada yang ngantuk, ada yang enggak. Semuanya ngantuk, saya enggak. Saya ngomong sendiri. Atau saya sendiri ngantuk, bapak-bapak, ibu-ibu. Ngeliatin saya ngantuk. Ada tanya silahkan. Nggak ada. Kayaknya pertanyaannya udah keluar semuanya tadi, Pak Jamal. Ya. Ya, ini. Mungkin mereka mau ini kali Ustaz. At-tafsir wal bayan. Itu satu makna, sinonim. Tafsir dari fassara yufassiru tafsir. Bayana yubayinu tabyin wa bayan. Tuh. Masdarnya 2. Ya. Tafsir artinya menjelaskan. Bahkan saya menemukan kata tafsir yang lebih lebih efektif.
Artinya al-kasfu. Kasfu itu mengungkap makna di balik lafaz. Kebayang belum? Bapak Ibu ngelihat bendera kuning. Itu udah bisa mengungkap apa maknanya. Benderanya itu ibarat Al-Quran lafaznya. Maka ada kematian, informasi kematian itu maknanya. Maka tafsir itu mengungkap makna di balik setiap kata, setiap kalimat, setiap paragraf, setiap tema. Itu enak sekali. Ya. Jadi nggak mungkin nangkap makna lewat terjemahan. Ya tidak. Nanti kemudian dipraktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di balik bi itu ada apaan? Kalau umpamanya yang kita lihat dalam terjemahan dengan nama, itu mah terjemahan, bukan makna. Tapi makna itu di balik bi ada apa? Di balik ismi ada apa? Di balik Allah, di balik Rahman, di balik Rahim. Demikian semua Al-Quran. Nah itu namanya tafsir. Kalau ada janur, apa maknanya, Bu? Perkawinan. Hah? Apa? Ada Perkawinan, udah pesta. Ya udah, cepetan pakai batik. Enak, gratis. Emang tidak. Itu tuh udah nangkep makna. Iya. Itu namanya tafsir al-kasfu. Oke. Falyanzuril insanu ila ta'amihi falyata'ammalil insan. Adalah manusia memperhatikan. Kaifa khalaqallahu ta'amahu. Bagaimana dia menciptakan makanannya. Di meja kita ada kue-kue macam-macam. Jangan sekedar makan. Kurang lebih begitu. Ini terbuat dari apa? Bahannya apa? Bahan bakunya apa? Proses pengolahannya bagaimana? Kok rasanya begini? Yang ini kuenya bau duren. Yang ini bau nangka. Yang ini bau apa lagi lah. Alladzi ya'ishu bihi. Kaifa, bagaimana Allah menciptakan makanan yang dengannya kita jadi hidup. Wa yakunu sababan lihayatihi, dan makanan itu menjadi sebab. Nih catatan sebab, bukan makanan yang menghidupkan. Yang menghidupkan adalah Allah. Tapi Allah menghidupkan kita, yakni bertahan hidup, harus pakai sebab. Itu namanya syariat. Kalau nggak pakai sebab kan orang pada heboh. Wah, mau makan-makan, dia hebat. Gagah, kan heboh itu. Wa kaifa dabbarahu wa hayya'ahu lahu, dan bagaimana dia mengatur. Ada COVID, terus bingung cari vaksin. Orang kampung udah nemuin. Ya, dari mana? Dari itu tumbuhan. Tumbuhan dari siapa? Dari Allah. Kan nggak mungkin itu faktor kebetulan. Ya kan? Malah nanti mau disuntik pakai vaksin yang udah dibeli dari RRC, kita jadi jadi sanksi. Luar biasa itu. Kondisi psikologis bangsa udah kayak begitu. Wa fi hadza imtinan bihadhihi ni'mah. Wa fi hadza, yakni penyebutan. Tuh, perintah untuk memperhatikan itu imtinan. Imtinan berharap nikmat lagi. Bihadhi nikmah, dengan nikmat ini. Wastidlal biihya'in nabat, menjadi bukti dengan menghidupkan tumbuhan di muka bumi. Al-hamidah, yang tandus. Ala ihya'il adzam, bukti menghidupkan tubuh manusia. Ba'da makanat izoman baliyah, setelah dia menjadi tulang belulang waktu kematian. Apa maksudnya? Bumi tandus, gersang, udah pada pecah, nggak ada kehidupan.
Terus Allah berikan sebagai pelajaran agar mereka pada mikir keniscayaan kebangkitan. Allah turunkan hujan. Terus pada tumbuh-tetumbuhan. Tumbuh-tetumbuhan bukan tetumbuhan saja yang hidup. Manusia yang ikut hidup dengan sebab ditumbuhkannya tetumbuhan, biji-bijian, makanan, buah-buahan. Itu kan prosesnya. Ya, timbang hidupin orang udah mati mah gampang. Sim salabim, gitu kurang lebih. Masa sih kalian masih ingkar sama kebangkitan? Bahkan bukan cuma sim salabim, ditiup trompet. Dan kedua, pada bangun semuanya. Tuh, bangun semuanya. Mudah sekali. Yang lebih susah dari itu saja, itu Allah bisa. Oke. Summa awdoha kaifiyat ijadit to'am. Kemudian Allah menjelaskan cara-cara menciptakan makanan atau jadinya makanan. Faqala anna sobabnal ma'a sobba. Nih Allah lagi cerita proses kejadian makanan. Turunin hujan, sobabnal ma'a sobba, summa syakoknal ardo. Kemudian kami belah bumi. Annana artinya annana anzalnal ma, kami menurunkan air dari langit minas sama, au sahab atau awan alal ardi ke atas tanah bumi bi ghazarah wa kasrah, dengan lebat dan banyak. Fasabbal ma huwal mator, sabbul ma. Fasabbul ma menumpahkan air maksudnya adalah hujan. Summa askannahu fil ardi, kemudian kami diamkan di bumi. Ada danau-danau, ada parit-parit tuh mengendap dia. Summa rawainal bazra, kemudian kami sebar. Bazra benih al-muda yang diletakkan di muka bumi. Summa syakoknaha, kemudian kami belah bumi itu bin nabat, melalui tumbuhan al-kharij yang keluar minha dari bumi. Paham insyaallah. Fartafa, kemudian muncul dia meninggi. Wa zuhara ala wajhiha, kelihatan di permukaannya pepohonan. Makana hunaka anwa, pohonan itu ternyata berbagai macam, mukhtalifah, beda-beda kebutuhannya minan nabat. Beda dalam hal apa? Ada yang kecil, ada yang gede. Wal hay'ah wasyakal, bentuknya juga beda-beda. Ada pohon kelapa, ada pohon duren, beda. Ada pohon beringin. Belum lagi pohon hias. Ya. Walaun wa ta'am, warnanya beda. Rasanya beda. Wal agrad al mutanawwi'ah, dan kegunaannya macam-macam. Apa diantaranya? Kal ghiza, sebagai makanan. Wadawa, sebagai obat. Wal mar'ah, untuk binatang ternak, pengembalaan. Liza zakara ta'ala ba'da izin, oleh karena itu Allah menyebutkan setelah itu sama niata anwa minan nabat, 8 macam tumbuhan. Berikutnya. Biqaulihi, dengan kata-katanya, firmannya, fa'ambatna fiha habba, kami tumbuhkan habba, tuh biji-bijian. Bijinya yang dimakan. Inaba, anggur, tuh, buahnya yang dimakan. Waqadba, sayuran yang dipetik tumbuh lagi tadi. Ai fa'ambatna fil ardi al-hubub, artinya kami tumbuhkan di muka bumi itu biji-bijian. Bijian yang bagaimana? Allati yataghazza biha, yutaghazza biha, yaitu yang dikonsumsi.
Kalhintoh gandum. Syair juga gandum. Zurrah jagung. Terus al-a'nab anggur, al-mutanawwi'ah yang macam-macam. Ya. Ada berbiji, ada enggak. Ada hijau, ada merah, ada hitam, ada kuning, ya. Ada anggur putih. Udah pernah ngeliat belum? Belum. Hah? Belum. Siapa itu yang belum itu? Anggur putih. Ini tinggal dicelup, dicat putih. Nggak bisa dimakan. Emang mau nyelup doang itu. Yang dimakan, Bu, yang jangan dicelup. Jangan yang dicelup. Ya, Kirain aslinya putih. bukan, Pak Tarjani dilawan. Hah? Iya, nabal mutanawwi'ah warutbah awil kut. Rutbah itu yang basah-basah ya. Kurma ya. Kurma basah. Rutob ya. Bukan ya rutob. Yang apa matang di pohon ya. Kuning. Kuning ya. Dia jenis Kuning. kurma apa karena kemudian Kuning jadi malah jenis. belum matang. Malah sebenarnya itu yang udah matang, tapi matang di pohon. Belum dikeringkan, Ustaz. Iya, belum dikering, masih buah. Buah Iya. segar. Nah, Ya udah, besok kita bawa contohnya. iya baik. Biar nggak ada perdebatan sengit. Wa huzi ilaiki bijiz'in nakhli tusaqit alaiki rutoban janiyya turutob. Matang di pohon, ya, dan itu enak sekali. Tapi kemudian perkembangan bahasa akhirnya menjadi jenis korma. Ini rutob nih, oh iya. Tapi ada hubungannya juga saya lihat itu, yaitu yang belum dijemur ya, belum dijemur kering itu ya. Ya awil kut, nah kut ini juga jenis makanan ini, ya. Ada biji apa itu yang dimakan, kuaci kali ya. Awil birsim. Ini saya lupa, ini kemarin habis lihat di kamusnya lupa lagi. Karena ingat Pak Jamal jadi lupa. Awil fasfasoh, sama ini. Buah-buahan ya. Buahan Arab ini. Allati ta'kuluha ad-dawab. Rotbatan yang dimakan oleh binatang waktu masih basah, nggak perlu dikeringkan. Wal makna annan nabat la yazalu yanmu wa yatazayad. Maknanya yaitu tumbuhan yang selalu tumbuh dan bertambah ila an yasira habban, sehingga menjadi biji, wa inaban anggur, wa qodba, dan yang tadi qodba yaitu dipetik lalu tumbuh lagi. Wakila al-qadfu al-ulfu. Ada juga yang memaknai al-qadbu al-ulfu. Ulfu artinya rerumputan. Punya unsur kesamaan, rumput habis di apa itu dipotong oleh peternak sapi, nanti dia tumbuh lagi. Itu namanya qadba. Wa zaituna wa nakhla. Zaitun nama korma. Apa maksudnya? Ai ambatna aidon syajarah zaitun. Kami tumbuhkan juga pohon zaitun. Wa nakhil korma. Korma. Wa samratahuma ma'rufah. Buahnya dikenal. Lalu ke-6 dan ke-8 hadaiq gulba. Kebun yang lebat. Lalu fakihah, buah-buahan. Wa abba ay basatin zat asjar dokhmah. Abba artinya kebun-kebunan, kebun yang pepohonannya besar-besar, mutakasifah, yang lebat, banyak. Wa fakihah wa hiya kullu ma yatafakkahu bihi minas thimar.
Fakihah artinya pepohonan yang buah-buahnya dikonsumsi. Sebab ada yang enggak dikonsumsi. Ai yastamti'u bihi, dinikmati. Katufah, seperti apel. Wal kamsari, seperti pir. Wal mauz, pisang. Wal khukh. Khukh ini semangka. Tin, buah tin. Wanahwiha dan semacamnya. Wa usba ay hashisha. Hasis, paham itu hasis. Ya, semacam rumputan tapi punya apa namanya kelebihan tersendiri. Mar'alid dawab, tempat mengembala binatang. Fal ab kullu ma ambatatil ardu, ab adalah semua yang tumbuh di muka bumi, mimma la ya'kuluhun nas, yang tidak dimakan manusia. Wala yazra'unahu, dan tidak ditanam. Dia tetap tumbuh. Minal kala, seperti rumput. Wasairi anwa'il mar'ah, dan tumbuh-tumbuhan lain yang bisa dimakan oleh binatang. Sebagai tempat mengembala binatang. Pak Jamal, masih ada yang mau tanya? Baik. Ya, sudah tidak ada Ustaz kayaknya. Baik. Sudah 8:30 Ustaz, rasanya ini berdiri nih kayaknya. Iya, di Pak, dicatat masih ada sisa slide-nya ya.